Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evan Ardianata. Pada kesempatan kali ini saya membahas materi bab ke-10, yaitu tentang command line tips dan trik. Jadi ini adalah 4 materi yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ada menggabungkan beberapa komen. Yang kedua ada tab completion. Yang ketiga ada history. Dan yang keempat ada comment shortcut. Jadi langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini saya sudah membuka Debian servernya. Kita bisa langsung login saja. Nah, di sini saya langsung buka terminal. Nah, di sini kita langsung praktek saja. Kita cek dulu isinya. Nah, di sini berisi banyak direktori. Saya sudah membuat direktori A dan juga direktori B. Di sini saya akan mengecek dulu isi dari direktori A. Nah, di dalam direktori A berisi file 1.txt, 2.txt, dan direktori G. Selanjutnya saya akan mengecek direktori B. Nah, di dalam direktori B hanya berisi direktori H. Terus gimana misalnya kita pengen mengecek isi dari kedua direktorinya secara langsung? Kita bisa masukkan perintah ls dir a titik koma ls dir b. Setelah itu kita enter. Nah, di sini langsung muncul kedua isinya. Ini untuk isi yang dir A dan ini untuk yang dir B. Selanjutnya gimana kita mengecek isinya tapi lebih detail. Kita bisa masukkan perintah ls -r dir a. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini sudah lebih detail daripada yang tadi. Di dir a itu kan berisi file 1.txt dan 2.txt dan direktori G. Nah, di dalam direktori G itu kosong karena di sini tidak muncul apa-apa. Selanjutnya kita akan mengecek yang direktori B. Nah, di dalam direktori B itu kan hanya berisi direktori H. Nah, di dalam direktori H itu berisi file 1.txt dan 2.txt. Jadi berbeda sama yang tadi kosong. Selanjutnya gimana cara kita untuk mengecek secara detail keduanya? Kita bisa masukkan, kita bersihkan dulu saja biar tidak mengganggu. Nah, caranya adalah kita masukkan perintah ls -r dir a titik koma dir b. Setelah itu kita enter. Nah, di sini langsung muncul secara detail. Di sini dir a kan berisi file 1.txt dan 2.txt dan juga direktori G. Nah, direktori G-nya itu kan kosong. Selanjutnya direktori B kan berisi direktori H. Nah, di dalam direktori H itu kan ada file 1.txt dan 2.txt. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tab completion. Jadi tab completion itu kita tidak usah menuliskan perintahnya secara lengkap. Kita tinggal mengklik tab saja akan langsung muncul secara lengkap. Nah, di sini kita ls dulu. Nah, di sini muncul banyak direktori. Misalnya saya akan masuk ke dokumen nih. Jadi kita kan biasanya masukkan perintahnya itu cd, setelah itu kita ketikkan full dokumen. Kan teman-teman. Nah, kali ini kita tidak akan menuliskan full perintahnya. Jadi kita cuma menuliskan misalnya nih
3 huruf. Setelah itu kita klik tab. Nah, akan muncul otomatis perintahnya secara lengkap. Nah, misal kita menuliskan hanya satu. Nah, di sini akan muncul 3 kemungkinan nih teman-teman. Kita akan diberi pilihan akan membuka yang mana. Ada desktop, dokumen, dan download. Nah, misal kita ingin membuka download, kita mengetikkannya itu 3 huruf pertamanya teman-teman. Setelah itu bisa tab. Nah, langsung muncul perintahnya. Nah, jika kita menuliskan hanya 2 huruf, misalnya nih. Nah, di sini juga masih muncul 2 kemungkinan, dokumen dan download. Jadi kita misal ada muncul kayak gini, kita itu harus menuliskan perintahnya itu 3 huruf. Misalnya ini membuka dokumen. Kita tulis doc, setelah itu kita tab, kita enter. Nah, di sini sudah langsung masuk ke dokumen. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu history. Kita langsung saja buka Debian dan login. Nah, di sini saya langsung buka terminal. Jadi history itu adalah perintah yang kita gunakan. Jadi kita langsung saja ketik history. Nah, di sini muncul perintah-perintah yang telah kita gunakan. Nah, kita juga bisa melakukan perintah di history. Kita bisa menggunakan tanda seru. Setelah itu, misalnya kita akan menggunakan perintah yang ls min r dir a titik koma dir b. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini kan di angka 236. Jadi kita bisa langsung masukkan angkanya. Setelah kita ketikkan tanda seru, kita masukkan angkanya. 236. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita langsung otomatis ke perintah yang tadi kita pilih. Nah, kita juga bisa menggunakan tanda seru 2. Nah, ini digunakan untuk menggunakan perintah yang terakhir kita gunakan. Jadi kan tadi kita terakhir menggunakan itu yang 236, yaitu ls min r dir a titik 2 dir b. Nah, kita bisa langsung enter. Nah, ini juga langsung muncul perintah yang tadi kita terakhir gunakan. Nah, kita juga bisa menggunakannya dengan tanda perintah, setelah itu C. Nah, kenapa sih C? Jadi untuk yang ini itu bisa C itu kan misalnya nih di C itu ada clear, CD, dan lain sebagainya. Nah, ini itu jika kita menggunakannya C itu akan muncul perintah yang terakhir di history kita yang paling terbaru terakhir kita gunakan. Perintahnya itu yang depannya huruf C itu apa? Nah, di sini itu ada clear. Jadi nanti akan muncul clear. Kita bisa coba enter. Nah, di sini langsung hilang semua, sudah terclear. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu command shortcut. Nah, command shortcut itu ada CTRL plus A. Nah, kegunaannya itu untuk kembali ke awal perintah. Sedangkan CTRL plus E itu kebalikannya dari CTRL plus A. Jadi untuk kembali ke akhir perintah. Selanjutnya ada CTRL plus W untuk menghapus satu kata pada perintah. Dan keempat ada CTRL plus L, yaitu untuk nge-clear atau menghapus semua perintah. Nah, kita langsung praktek saja nih teman-teman. Yang CTRL A. Kan misalnya saya mau masuk ke dokumen. Nah, terus misalnya ada salah nih di huruf pertama. Kita jadi bisa menggunakan CTRL A untuk kembali ke
perintah yang awal. Dan sebaliknya, jika ada salah di perintah yang terakhir, kita bisa CTRL-E untuk kembali ke akhir. Selanjutnya, CTRL-W. Kan tadi digunakan untuk menghapus perintah yang terakhir ya. Jadi misalnya saya ke desktop nih. Nah, terus ternyata saya mau masuk ke dokumen. Nah, kita bisa menggunakan CTRL-W. Otomatis hilang. Nah, ke terakhir yaitu CTRL-L. Kan tadi kegunaannya untuk mengeclear ya atau menghapus. Jadi misalnya saya sudah masuk nih ke dokumen. Setelah itu saya akan kembali lagi dan saya akan coba menggunakan CTRL-L. Nah, otomatis perintah yang tadi di atasnya itu hilang. Jadi seperti itu materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.